Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani dari kelas Perbankan Syariah Aceh, di mana pada materi kita pada hari ini kita akan membahas terkait konsep dan teori uang dalam perspektif Islam yang tentu juga menjadi hal yang sangat penting dalam ekonomi makro syariah. Oke, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa uang itu memiliki peran sentral dalam setiap sistem ekonomi baik konvensional maupun Islam. Namun pendekatan terhadap definisi, fungsi, dan perannya itu sangat berbeda, di mana dalam Islam, uang bukan sekedar alat tukar, melainkan amanah yang harus digunakan sesuai prinsip syariah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa kita menerapkan maqasid syariah di dalam ekonomi kita atau finance kita dan sebagainya macamnya, di mana kita harus menjaga lima aspek yaitu agama, keturunan, akal, jiwa, dan harta. Nah, kita bakal bahas terkait sejarah uang terlebih dahulu. Secara umum, uang adalah alat tukar yang diterima secara luas, pengukur nilai barang dan jasa, serta penyimpan kekayaan. Di mana dalam sejarah peradaban, manusia berevolusi dari sistem barter yang tidak hanya efisien menuju penggunaan komoditas sebagai uang, hingga akhirnya standar emas dan perak, atau yang kita kenal sebagai dinar dan dirham, itu menjadi dominan di era Islam. Nah, adapun juga beberapa kriteria dan fungsi uang yaitu sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi perdagangan dan juga satuan hitung untuk mengukur nilai barang dan jasa. Lalu ada juga penyimpan nilai sebagai menyimpan daya beli untuk masa depan dan juga alat pembayaran tertunda digunakan dalam transaksi kredit. Nah, dalam perspektif Islam, uang tidak boleh ditimbun sama sekali karena dikarenakan kita memiliki zakat yang harus kita laksanakan. Itu adalah sebuah kewajiban. Tapi uang itu harus beredar dalam perekonomian untuk mendorong pertumbuhan dan distribusi kekayaan yang adil. Nah, penimbunan uang itu dianggap sebagai penghambat fungsi ekonomi dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Islam. Oke, kita lanjut. Adapun beberapa jenis uang. Yang pertama itu adalah uang real atau commodity money, di mana ini memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak, dan ini adalah bentuk uang yang paling ideal dalam Islam karena nilainya tidak mudah terdepresiasi dan tidak dapat dimanipulasi dengan mudah. Lalu ada juga uang fiducia atau fiat money. Nah, uang kertas, koin modern, dan uang digital yang nilainya dijamin oleh pemerintah atau otoritas moneter, ini adalah salah satu dari jenis uang fiducia. Maaf. Nah, penggunaannya itu dibolehkan dalam Islam selama didukung oleh aset real atau transaksi yang sah dan tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah seperti riba dan spekulasi. Lalu, adapun teori permintaan uang, di mana dalam ekonomi konvensional, permintaan uang itu mencakup motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Namun, dalam ekonomi Islam, permintaan uang terutama berfokus itu pada motif transaksi dan berjaga-jaga. Nah, adapun perbedaannya yaitu untuk motif transaksi itu untuk membiayai pembelian barang dan jasa sehari-hari, dan motif berjaga-jaga itu adalah untuk menghadapi kebutuhan tak terduga. Sehingga uang itu harus digunakan untuk konsumsi produktif dan investasi halal yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan dalam Islam itu melarang keras penggunaan uang untuk tujuan spekulasi dan riba karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan, distorsi ekonomi dan penimbunan kekayaan pada segelintir orang. Nah, setiap keuntungan itu harus berasal dari usaha yang halal dan berbagi risiko. Jadi, itulah dia materi kita pada hari ini terkait konsep dan teori uang dalam perspektif Islam. Semoga materi kita kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.